pengen cepat-cepat ketemu Mesias, berita gembira itu seperti apa. Lihat di situ, di ayat 20, setelah gembala ini ketemu dengan Mesias, Yesus yang dibungkus dengan kain lampin, dan kemudian ditaruh di palungan itu, maka gembala itu kembali setelah ketemu Yesus, dan kembalinya dia bukan cemberut. Ya di situ. Kalau kita baca di Alkitab, dia tidak cemberut. Tetapi di sana dikatakan dia memuji dan memuliakan Allah. Dalam bahasa lain, dia memuji dan mengagungkan Tuhan. Itu artinya para gembala ini setelah ketemu Yesus dilanda oleh kuasa siapa? Mesias itu. Langkah dan meninggalkan kesibukan profesinya sebagai seorang gembala, dan kemudian pergi menemui bayi Yesus adalah merupakan bagian dari rasa syukur, sukacita kepada Allah yang pantas diagungkan daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka ketika Bapak Ibu saat ini mengambil kesempatan dan keputusan, saya mau Natalan, saya mau memuji, disitulah wujud daripada Bapak Ibu mengagungkan Allah. Jika kita tidak sanggup untuk memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita, maka kita gagal dalam mengagungkan Tuhan. Dengar ini, kalau Bapak Ibu tidak sanggup untuk memprioritaskan Yesus dalam hidupmu, artinya Bapak Ibu dan Saudara sedang berada dalam kegagalan mengagungkan Tuhan. Saya tidak melarang untuk orang punya pekerjaan. Dengar ini, Pak Bu. Saya tidak melarang Bapak Ibu cari pekerjaan dan dapat pekerjaan. Mau sebagai tukang cuci, mau sebagai tukang bersih-bersih, mau sebagai perawat, mau sebagai dokter, mau sebagai pejabat, pegawai negeri, non negeri, atau ibu rumah tangga sekalipun. Tetapi jika engkau tidak sanggup memprioritaskan Yesus di dalam hidupmu, Bapak, Ibu, dan Saudara sedang gagal dalam mengagungkan Tuhan. Sedang apa? Gagal mengagungkan Tuhan. Nah, kadang-kadang ibadah tapi sibuk dengan apa? Urusan dapur. Ada enggak yang gitu? Oh ada. Disetel keras-keras gitu ya. HP-nya disetel keras-keras, kalau perlu itu didekatkan kompor. Kemudian sambil goreng telur, masak nasi, goreng tempe, masak sayur, dan lain sebagainya. Dia pikir inilah ibadah, yang penting ibadah. Dengar, kita menjadi orang Kristen itu bukan yang penting ibadah, berarti ibadah tidak penting. Tapi yang terutama adalah ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita berani mengambil keputusan sama seperti gembala. Dia rela tinggalkan dombanya, dia rela tinggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dan dia ketemu kepada sosok pribadi Yesus yang begitu luar biasa. Kuasanya itu yang menjanjikan dan memberikan sukacita besar bagi dunia ini. Itu gembala. Kalau kita tidak seperti gembala ini, kita sedang gagal di dalam mengagungkan Tuhan. Kita ibadah, tapi kita sering memikirkan kita besok mau kemana. Jarang kita ibadah dulu, baru besok kita pikirkan piknik wisata. Tapi kita sudah memprioritaskan akan wisata kemana, akan makan apa, di restoran mana, menunya apa. Begitu sibuk dengan HP dan ngurusi tentang makanan. Kalau sudah musim-musim ketemu dan ada liburan dan lain sebagainya. Tetapi lupa bagaimana kita menyiapkan kuota kita untuk kita bisa menyembah Tuhan menggunakan alat media yang dipakai oleh Tuhan untuk serius. Ibadah kadang-kadang kita masih memikirkan jemuran, memikirkan kompor sudah dimatikan atau belum, memikirkan bagaimana pakaian, kita mau beli baru atau second, memikirkan bagaimana soal makanan, urusan masalah hari baik dan tidak baik, memikirkan tanggal kapan saya harus hadir, dan itu merupakan tanggal yang keramat. Kalau tidak datang di tanggal 25, saya tidak bisa menyembah Tuhan. No, itu pemikiran yang keliru. Bapak Ibu tidak harus datang di tanggal 25, tapi hari ini bisa datang. Bukankah kita sudah memulai perayaan Natal sejak masuk bulan Desember?
Kita lakukan pujian-pujian untuk mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan tanggalnya. Enggak. Bukan berarti tanggal 25 itu paling abdol. Enggak, semua hari baik. Semua tanggal baik. Bagi kita bukan mengagungkan tanggalnya. Sekalipun ada yang bingung, ada yang berkata, Natal itu enggak tanggal 25. Kami enggak penting tanggal. Tapi yang kami pentingkan siapa yang lahir dalam sejarah dan dibuktikan bahwa Yesus ada dalam sejarah. Dan dia Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan dinubuatkan secara jelas oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengagungkan tanggalnya, tapi mengagungkan Yesusnya. Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan ucapan Natal. Kita sedang ibadah, setting, selamat Natal ya, tahun baru, semoga sejahtera. Ya, terima kasih, selamat Natal juga. Dan sibuk tidak lagi fokus dengan sang Natal, tetapi sibuk dengan membalas ucapan. Bukan berarti tidak boleh kita memberikan ucapan. Tunggu dulu. Saat kita beribadah, fokuskan untuk dekat dengan Tuhan. Ini masa-masa pandemi, kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak ngerti sejauh mana kemudian mau seperti apa bangsa ini. Kita tidak ngerti. Tapi yang kita tahu, hanya Tuhan yang punya kehendak yang terbaik. Maka gunakan waktu yang terbaik itu untuk Tuhanmu. Untuk Tuhanmu. Jadi ibadah dulu. Dan kemudian fokuskan pada Yesus. Kalau kita gagal mengagungkan Tuhan, artinya kita tidak akan memperoleh sukacita besar. Dengar ini, kalau kita gagal mengagungkan Tuhan, kita tidak akan memperoleh sukacita besar. Makanya ketika kita datang Natal, sama aja tidak ada perubahan, tetap cemberut, menderita. Jangan heran, habis Natal sama aja. Istri tetap cemberut, suami menderita, suami tetap selingkuh. Kepahitan masih jalan terus, marah-marah berlanjut, hidup menderita. Dan orang sampai berkata, lihat, kalau datang dia pasti keluhan. Maka dia disebut bapak berkeluh kesah, ibu berkeluh kesah. Karena setiap ketemu mengeluh, tidak pernah ada perubahan. Ketika kita gagal mengagungkan Tuhan, maka kita tidak akan menerima sukacita itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak memperoleh sukacita. Dengar ini, tidak memperoleh sukacita besar di dalam Yesus berarti tetap dalam kesedihan. Kalau kita tidak memperoleh sukacita besar dalam Yesus, berarti kita tetap dalam kesedihan. Berarti kita tidak ada harapan. Berarti kita tidak ada keselamatan. Berarti kita tidak ada penghiburan. Ibadah hanya dianggap rutinitas. Tidak ada senyum. Bicaranya mengompori permusuhan. Habis nikah hilang peredaran. Habis dibaptis hilang peredaran. Ini yang sering terjadi. Tapi setelah menderita dan hancur-hancuran, baru cari Tuhan. Yang lebih parah lagi, setelah tidak ada dan dipanggil Tuhan, baru cari Tuhan. Yang cari yang masih hidup. Dengar ini, para gembala menjadi contoh yang penting. Ketika dia hidup, ketika dia ada dan mendengar berita sukacita di dalam Yesus itu, dia cepat-cepat prioritaskan hidupnya kepada Yesus, mengagungkan Yesus. Sekalipun para gembala tidak berubah pekerjaannya setelah ketemu Yesus. Para gembala tetap menjadi gembala. Para gembala mungkin tetap orang tidak suka dengan dia. Mungkin orang menganggap sepele dengan pekerjaan dan profesi itu. Hari ini saya mau kasih tahu, setelah engkau mengikuti Natal, engkau mungkin tetap menjadi pengusaha wira swasta. Engkau tetap menjadi ibu rumah tangga. Engkau tetap menjadi pengusaha kecil-kecilan. Engkau tetap menjadi seorang pimpinan. Bahkan engkau mungkin menjadi orang yang serabutan pekerjaanmu. Tetapi yang terpenting, hatimu mengagungkan Tuhan. Hatimu memuliakan Tuhan. Karena ketika engkau mengagungkan Tuhan ada sukacita. Apa artinya harta? Apa artinya punya pekerjaan yang hebat? Apa artinya menjadi pengusaha yang berhasil? Kalau hatinya tidak sukacita. Maka hari ini agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Yang kedua, terakhir, setelah itu saya tutup. Mengapa kita memuliakan Tuhan?
Karena kelahiran Yesus itu menunjukkan sumber kedamaian. Dengar nih. Karena kelahiran Yesus itu menunjukkan apa? Sumber kedamaian. Lihat di dalam ayat 14, Lukas 2. Perhatikan. Dan damai sejahtera, kata malaikat, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera itu menarik. Ditulis dengan bahasa Perjanjian Baru, Yunani itu Irene. Dalam Perjanjian Lama ditulis dengan kata Salom, yang selalu dihubungkan dengan sumber daripada damai itu. Jadi kalau orang berkata Salom, jawaban kita apa? Salom. Tapi kalau hati kita tidak berdamai dengan Tuhan dan Tuhan mendamaikan kita, kita sedang berbohong ketika kita menjawab Salom. Dengan ketika kita berkata Salom, artinya kita sudah tahu siapa sumber damai itu yang mendamaikan kita, dan kita suka damai. Kau percuma di gereja dan beribadah dan berkata Salom, oh Salom, tapi rumah tanggamu hancur, kau tidak pernah Salom dengan istrimu. Kau percuma berkata Salom, tapi kau tidak pernah akur dengan suamimu, tidak pernah akur dengan anakmu, tidak pernah akur dengan orang tuamu, tidak pernah akur dengan tetanggamu, tidak pernah akur dengan bangsamu. Kita sedang mengkhianati siapa sumber damai itu, yang adalah Tuhan. Jadi jika kita tidak mau berdamai dengan sesama, artinya kita belum mengenal Allah yang menjadi sumber damai. Dengar ini, kalau kita tidak senang berdamai dengan sesama kita, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan tetanggamu, dengan masyarakatmu, artinya engkau tidak mengenal Allah yang sumber damai itu. Apa artinya kita beragama kalau kita tidak mau damai? Berdamai itu tidak juga didasarkan kepada kebaikan orang lain. Dengar ini, kalau orang lain baik dengan saya bisa berdamai. Damai itu tidak didasarkan karena orang lain itu baik sama kita. Teladani Yesus yang apa kita? Kita orang yang memberontak kepada Allah, kita melawan Allah. Tapi Yesus datang ke dunia ini mendamaikan saudara dan saya. Itu menunjukkan keteladanan bahwa Tuhan itu pendamai yang luar biasa. Dan kita harus mendasarkan perdamaian itu kepada Yesus. Karena Yesus sudah memulai. Perdamaian itu didasarkan kepada apa? Kepada kebaikan Tuhan. Kepada damainya Tuhan. Jika kita berdamai didasarkan karena orang baik dengan kita, itu damai yang semu. Banyak orang yang melakukan itu. Damai yang tendensius, damai yang bersyarat. Banyak orang yang demikian karena dia memberikan sesuatu, saya memberikan kepada dia. Banyak orang yang dia baik dengan saya, maka saya baik dengan dia. Tapi sedikit orang, sekalipun dia tidak baik dengan saya tetap baik dengan dia. Dan ketika kita mampu tetap baik, berdamai dengan siapa saja, sekalipun mereka tidak baik dengan kita, artinya kita sudah tahu siapa sumber damai dan kebaikan itu dalam hidup kita. Damai juga bukan didapatkan karena ditekan, saudara. Dengar nih. Damai didapatkan bukan karena ditekan, diperangi. Itu bukan damai. Saudara mau damai karena ada tekanan, itu bukan damai. Seorang anak begitu hormat dan menghargai orang tuanya karena ditekan. Kalau kamu tidak hormat, kau bunuh. Itu bukan damai. Seorang bapak mau damai dengan anaknya karena ditekan oleh anaknya. Kalau bapak tidak damai, kalau mama tidak damai, kalau ibu tidak damai dengan saya, maka saya tidak akan kasih uang. Itu bukan damai. Karena damai tidak ada urusannya dengan tekanan. Damai bukan karena tekanan mayoritas, Bapak Ibu. Damai bukan karena merasa dia paling super dan paling berkuasa, bukan. Damai bukan karena diciptakan oleh pemerintah, sekalipun pemerintah sendiri memang membuat aturan supaya hidup damai. Tetapi sesungguhnya damai itu sumbernya Tuhan. Kalau orang punya Tuhan, maka dia akan damai. Kalau orang punya Tuhan, maka dia akan menjadi pelopor damai atas bangsa ini. Dengar, bangsa ini akan damai kalau dia punya Tuhan yang suka damai. Tapi bangsa ini akan rusak kalau dia punya Allah tidak menjadi sumber damai. Maka Natal sesungguhnya adalah kedatangan Sang Pembawa damai, yaitu Yesus. Bukan karena ditekan. Kalau karena ditekan, itu damai yang semu. Itu bom waktu. Suatu saat yang minoritas ini menjadi besar, dia akan balas dendam. Karena dia damai,
karena dia ditekan. Tapi kalau dia tahu sumber damai itu adalah Allah, sekalipun dia besar, dia tidak akan membalas dendam. Karena ajaran kekristenan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kekristenan, saudara. Lihat, ada seorang tokoh bernama Martin Luther. Di situ, di sini fotonya. Yang di rumah lihat di sini. Itu Martin Luther King, seorang kulit hitam yang sangat terkenal berjuang pada masa orang kulit hitam tertindas dengan terkenal yang namanya politik apartheid yang membedakan warna kulit, dimusuhi orang kulit hitam oleh kulit putih. Dia terus berjuang. Dia berkata begini, saya bacakan. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Betul? Ada kegelapan bisa diusir oleh kegelapan? Dia berkata begini, hanya cahaya yang dapat melakukan itu. Betul? Yang bisa mengusir kegelapan adalah cahaya. Ruangan ini akan gelap kalau tidak ada cahaya. Berikutnya dia berkata begini, kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Betul? Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, betul? Hanya cinta yang dapat melakukan itu. Hanya kasih yang dapat melakukan, menetralkan, mendamaikan daripada kebencian. Saudaraku, bagaimana dengan hatimu saat ini? Bapak, Ibu, bagaimana dengan hati Bapak Ibu? Adakah damai dengan suamimu? Adakah damai dengan istrimu? Adakah damai dengan anak-anakmu? Adakah damai dengan orang tuamu? Adakah damai dengan teman-temanmu? Dan kau ucapkan selamat Natal kepada orang yang memusuhimu. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba evaluasi diri. Apa artinya memuji Tuhan di hari Natal? Wah, luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin, amin. Engkau Tuhan yang sungguh dimuliakan dalam hidupku, amin, amin. Apa artinya kita memuji Tuhan di hari Natal? Ucapan kita begitu lantang, jika hati kita tidak ada damai dengan keluarga, tidak ada damai dengan tetangga, tidak ada damai dengan sesama umat Tuhan, tidak ada artinya. Kalau kita sudah dilanda oleh Sang Natal, Sang sumber damai itu, mestinya setelah Natalan semakin damai. Semakin damai. Kalau ada persoalan, diselesaikan dengan damai. Damai itu hanya terjadi kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, kata Alkitab tadi ya. Yang berkenan kepadanya. Jangan mimpi untuk damai hati kita jika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan, jangan mimpi ada damai. Kalau hidup kita nyolong, hidup kita penipu, hidup kita pembohong, hidup kita pemabuk, hidup kita pengkhianat, hidup kita tukang selingkuh, menjauhi Tuhan kok pengen damai, tidak akan pernah ada damai. Kalau mau damai, dengar firman Tuhan. Fokuskan hidupmu kepada sumber damai, yaitu Yesus. Kalau bangsa ini, dengar, kalau bangsa ini mau damai, orang-orang percaya, fokuskan hidupmu kepada sumber damai, yaitu Yesus. Dia Sang Raja Damai. Dia Sang Raja Damai. Tetapi kalau hidupmu tidak bersumber kepada Yesus, engkau akan membenci sesamamu.